Kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan. Sidang bersama DPR dan DPD sebagaimana diatur dalam pasal 228 dan pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dilaksanakan sebelum pembukaan tahun sidang, di mana anggota DPR dan anggota DPD akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama. Kita patut bersyukur pelaksanaan sidang bersama tahun ini dapat kita hadiri secara penuh tanpa pembatasan. Oleh karena itu, kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga pada tanggal 21 Juni 2023 yang lalu, Presiden secara resmi telah menyatakan pencabutan status pandemi COVID-19. Selanjutnya, mewakili anggota DPR dan anggota DPD, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Semoga dalam usia yang ke-78 ini, kita semua segenap bangsa Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menampilkan putra dan putri terbaik kita. Mereka semua telah mengerjakan hal yang terbaik dan berhasil mengibarkan sang merah putih pada tiang-tiang prestasi kebanggaan bangsa. Hari ini mereka hadir dalam sidang Dewan yang mulia, yaitu 500 orang teladan dari seluruh Indonesia yang berasal dari 10 kementerian, badan dan lembaga, serta 21 perwakilan Raja dan Sultan Nusantara sebagai bagian dari sejarah kewilayahan Nusantara dan lahirnya NKRI. 500 teladan tersebut terdiri dari 48 teladan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 180 teladan dari Kementerian Dalam Negeri, 144 teladan dari Kementerian Kesehatan, 6 teladan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 60 teladan dari PKKBN, 12 teladan dari Kementerian Desa. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan. Sidang bersama DPR dan DPD sebagaimana diatur dalam pasal 228 dan pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dilaksanakan sebelum pembukaan tahun sidang, di mana anggota DPR dan anggota DPD akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama. Kita patut bersyukur pelaksanaan sidang bersama tahun ini dapat kita hadiri secara penuh tanpa pembatasan. Oleh karena itu, kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga pada tanggal 21 Juni 2023 yang lalu, Presiden secara resmi telah menyatakan pencabutan status pandemi COVID-19. Selanjutnya, mewakili anggota DPR dan anggota DPD, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Semoga dalam usia yang ke-78 ini, kita semua segenap bangsa Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menampilkan putra dan putri terbaik kita. Mereka semua telah mengerjakan
hal yang terbaik dan berhasil mengibarkan sang merah putih pada tiang-tiang prestasi kebanggaan bangsa. Hari ini mereka hadir dalam sidang Dewan yang mulia, yaitu 500 orang teladan dari seluruh Indonesia yang berasal dari 10 kementerian, badan dan lembaga, serta 21 perwakilan Raja dan Sultan Nusantara sebagai bagian dari sejarah kewilayahan Nusantara dan lahirnya NKRI. 500 teladan tersebut terdiri dari 48 teladan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 180 teladan dari Kementerian Dalam Negeri, 144 teladan dari Kementerian Kesehatan, 6 teladan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 60 teladan dari PKKBN, 12 teladan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 8 teladan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 6 teladan Parlemen Remaja dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 10 teladan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta 20 teladan dari Kementerian Pertanian. Kami persilakan para teladan dan perwakilan Raja, Sultan dan Nusantara untuk berdiri. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para teladan dan perwakilan Raja dan Sultan Nusantara. Terima kasih. Saya persilakan duduk kembali. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan sidang Dewan yang kami muliakan. Sebagai wakil daerah, kami di DPD RI masa bakti 2019-2024 selama 4 tahun ini 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di provinsi masing-masing. Sementara saya sendiri selaku Ketua DPD RI juga telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 300 kabupaten kota di Indonesia untuk melihat dan merasakan serta mendengar langsung apa yang disuarakan masyarakat di daerah. Tentu kami juga melihat dan merasakan langsung pembangunan yang telah diupayakan secara cepat oleh pemerintah pusat, khususnya pembangunan infrastruktur untuk menjawab persoalan kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Kami juga bersyukur pemerintah diberi kemampuan untuk melewati pandemi COVID-19 selama 2 tahun dengan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan menahan angka inflasi, sehingga Indonesia tidak masuk ke dalam resesi seperti dialami sejumlah negara di Eropa dan belahan dunia lainnya. Tetapi kami masih menemukan fakta persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat yang bermuara kepada persoalan mendasar, yaitu persoalan sistem bernegara yang mengakibatkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan oleh pemerintah di daerah. Meskipun pemerintah pusat berupaya membantu dengan pemberian bermacam bantuan sebagai bantalan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui puluhan program kementerian dan badan, tetapi sekali lagi pendekatan program yang bersifat karitatif dan kuratif tersebut belum mengobati penyakit yang sesungguhnya. Karena persoalan yang sesungguhnya dan paling mendasar adalah kita sebagai bangsa telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama kita sebagai sebuah bangsa. Cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama seperti yang kita pernah rasakan ketika bangsa ini mempertahankan proklamasi kemerdekaan kita, sehingga negara ini saat itu mampu melewati masa sulit dan ujian demi ujian dalam mempertahankan kemerdekaan. Tekad bersama memang hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat,
sebagai pemilik negara ini dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan, mampu memberikan rasa keadilan, dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini. Para pendiri bangsa kita dengan menyadari berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa melalui pikiran jernih dan niat luhur telah merumuskan asas dan sistem bernegara yang dilandasi oleh sebuah nilai yang digali dari bumi Nusantara ini, nilai yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Sehingga asas dan sistem bernegara yang dirancang oleh para pendiri bangsa jelas dan terang benderang berdasarkan Pancasila, yakni sistem yang mendasarkan kepada spirit ketuhanan, sistem yang memanusiakan manusia, sistem yang merajut persatuan, sistem yang mengutamakan musyawarah perwakilan, dan sistem yang berorientasi kepada keadilan sosial. Inilah sistem yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bangsa yang lahir dari sejarah panjang bumi Nusantara ini. Sayangnya, sistem tersebut belum pernah secara benar kita terapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru, bahkan semakin kabur di era reformasi akibat amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Karena faktanya berdasarkan kajian akademik yang dilakukan beberapa profesor di sejumlah perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 yang sekarang kita gunakan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Perubahan isi dari pasal-pasal dalam konstitusi tersebut membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme. Bahkan Komisi Konstitusi yang dibentuk melalui ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 yang bertugas melakukan kajian atas amandemen di tahun 1999 hingga 2002 telah menyatakan akibat tiadanya kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan Undang-Undang Dasar. Ini artinya perubahan tersebut tidak dilengkapi dengan pendekatan yang menyeluruh dari sisi filosofis, historis, sosiologis, politis, yuridis, dan komparatif. Oleh karena itu, kami di DPD RI menyambut baik kehendak MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara kita sebagai sebuah jalan keluar untuk memberikan ruang bagi bangsa dan negara ini untuk merajut mimpi bersama, guna melahirkan tekad bersama untuk mempercepat terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini. Karena bagi kami, perubahan global akan memaksa semua negara untuk semakin memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti serta dipenuhi dengan suasana turbulensi. Dan untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara memerlukan tekad bersama, membutuhkan kerjasama, semangat kejuangan, dan sumbangsih positif serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat. Untuk itu diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan. Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Maka hakikat kedaulatan rakyat benar-benar memiliki tolok ukur yang jelas di dalam ketatanegaraan kita, di mana pada akhirnya bangsa ini akan semakin kuat
karena pemilik kedaulatan yaitu rakyat berhak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa, sehingga pembentukan jiwa nasionalisme dan patriotisme seluruh rakyat akan terbangun dengan sendirinya untuk bersama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa ini yang kita kenal dengan nama sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Sebuah sistem tersendiri, sistem asli Indonesia yang tidak mengadopsi sistem negara manapun. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kami di DPD RI telah menerima secara langsung aspirasi terkait perlunya bangsa ini melakukan kaji ulang atas sistem bernegara yang kita terapkan saat ini. Aspirasi tersebut datang dari sejumlah elemen bangsa, baik dari kalangan tokoh organisasi masyarakat dan keagamaan, para purnawirawan TNI dan Polri, Raja dan Sultan Nusantara, hingga akademisi dan mahasiswa. Semua aspirasi tersebut terdokumentasikan dengan baik di DPD RI. Oleh karena itu, setelah menelaah dengan jernih, kami di DPD RI melalui sidang paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023, DPD RI secara kelembagaan memutuskan mengambil inisiatif kenegaraan untuk membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan negara ini agar kita kembali menjalankan dan menerapkan asas dan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa yang disempurnakan dan diperkuat. Penyempurnaan dan penguatan perlu dilakukan untuk menjawab adanya anggapan bahwa sistem rumusan para pendiri bangsa kita identik dengan sistem era Orde Baru. Padahal faktanya sistem tersebut belum pernah kita terapkan secara benar, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Sehingga penyempurnaan dan penguatan tersebut perlu dilakukan sebagai sebuah ikhtiar untuk mencegah terulangnya praktek yang tidak sempurna di masa lalu. Berikut saya bacakan petikan keputusan sidang paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023 terkait hal tersebut secara utuh sebagai berikut. Dengan menyadari adanya studi dan kajian akademik yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 telah menghasilkan konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Untuk itu, sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewajiban kekenegaraan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian harus dilakukan penyempurnaan dan penguatan melalui teknik adendum konstitusi, di mana materi adendum dimaksud akan disiapkan secara lebih mendalam sehingga menjadi proposal kenegaraan DPD RI sebagai kedaulatan rakyat yang hakiki dan percepatan terwujudnya cita-cita dan tujuan lahirnya NKRI. Demikian bunyi keputusan tersebut, di mana DPD RI secara khusus akan menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut yang meliputi 5 hal pokok yang secara garis besar adalah: pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan, yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksanaan kedaulatan. Kedua, membuka peluang adanya anggota DPR RI
yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Selain dari anggota partai politik, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang dilakukan DPR bersama Presiden tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja, tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non-partai. Ketiga, memastikan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah, bukan penunjukan oleh Presiden yang terjadi pada era Orde Baru. Dengan komposisi utusan daerah yang mengacu kepada kesejarahan wilayah yang berbasis kepada negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan utusan golongan diisi oleh organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki kesejahteraan dan bobot kontribusi bagi pemajuan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama bagi Indonesia. Keempat, memberikan kewenangan kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh. Kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran, dan fungsi lembaga negara yang sudah terbentuk di era reformasi sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus, kita sebagai bangsa akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Karena pada hakikatnya, kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh desain institusi politik, ekonomi, dan hukum. Suatu negara dapat terus berjalan dan mencapai titik kemampuan bila dikelola dengan cara yang tepat, sehingga menghasilkan stabilitas politik dan stabilitas harga. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keunggulan komparatif yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sudah seharusnya menjadi negara yang mampu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sehingga mampu melahirkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal, karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa, dan jiwa nasionalisme serta patriotisme. Pemilihan presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa, karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi. Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka, lalu disebarkan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta, dan pada akhirnya rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa. Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, lebih penting, dan lebih mendesak daripada kita disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala Barat. Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong Indonesia emas
dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif. Presiden harus mendapat dukungan penuh dari semua elemen bangsa, sehingga percepatan terwujudnya cita-cita negara ini menjadi tekad bersama, seperti yang pernah kita buktikan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Karena itu, semoga momentum peringatan kemerdekaan Indonesia kali ini dapat membangun kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk kembali kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa secara utuh. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, sampailah kita pada puncak acara sidang tahunan DPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD ini dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden kami persilahkan.